Paradoks perayaan ulang tahun. Tahukah kalian, orang-orang dengan IQ tinggi justru paling sering menghindari pesta ulang tahun, perayaan mewah, dan tren selebrasi lainnya. Kok bisa? Ternyata ada alasan psikologis yang mengejutkan di balik kebiasaan ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ijazah Kehangatan, podcast yang mengupas tuntas fenomena psikologi di balik kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget, terutama di era konsumerisme seperti sekarang. Kenapa sih orang-orang cerdas malah menolak selebrasi pribadi? Nah, kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode terbaru dari Ijazah Kehangatan. Yuk, langsung kita bahas. Paradoks era konsumsi di tahun 2026 ini, perayaan ulang tahun jadi bagian yang nggak terpisahkan dari hidup kita. Industri party planner punya lebih dari 143 juta target pasar aktif di Indonesia. Birthday hampers, dinner mewah, semuanya berlomba-lomba bikin konten estetik. Tapi, tahu nggak ada kelompok orang yang justru memilih menjauh dari semua kehebohan ini. Fenomena frugal celebration, para psikolog menyebutnya frugal celebration atau perayaan yang penuh kesadaran. Ini bukan soal antisosial, tapi lebih ke bagaimana cara kita mengelola kepuasan diri dengan bijak. Orang cerdas paham betul bahwa setiap pesta, setiap traktiran, setiap kado, itu semua dirancang untuk memuaskan ego kita sesaat saja. Mereka menyadari bahwa tekanan sosial saat ulang tahun itu seperti jebakan finansial. Setiap kali kita dapat pujian atau kado mewah, otak melepaskan dopaminnya yang bikin kita merasa divalidasi. Lama-lama kita jadi kecanduan pengakuan status itu. Nah, orang cerdas justru menghindari jebakan ini sejak awal. Alasan pertama, melindungi stabilitas finansial. Kenapa orang cerdas menolak perayaan mewah? Alasan pertama adalah untuk melindungi kesehatan arus kas mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran impulsif untuk pesta, seperti menyewa tempat, bisa mengurangi tabungan hingga 40%. Dompet kita butuh waktu 23 bulan untuk kembali stabil setelah terganggu pengeluaran besar. Bayangkan, setiap kali ego kita menang, masa depan finansial kita langsung kehilangan momentum. Orang cerdas tahu ini. Makanya mereka lebih memilih untuk mengalihkan dana dan mengatur rencana khusus untuk investasi jangka panjang. Mereka nggak membiarkan ekspektasi orang mengendalikan uang mereka. Alasan kedua, menghindari lifestyle creep. Alasan kedua yang nggak kalah penting adalah menghindari jebakan gaya hidup yang meningkat. Acara ulang tahun seringkali menampilkan standar hidup tinggi orang lain. Pesta hotel, barang branded, makan malam mahal, semua itu bisa bikin kita merasa harus mengikuti atau nggak cukup sukses. Orang cerdas paham bahwa apa yang ditampilkan saat pesta itu cuma sekilas dari realitas keuangan. Mereka lebih fokus pada pertumbuhan aset dan ketenangan diri sendiri, bukan membandingkan gengsi dengan orang lain. Dengan begitu, mereka terhindar dari perasaan tertekan dan hutang yang sering dialami orang yang haus pengakuan. Alasan ketiga, kualitas esensi versus kuantitas. Alasan ketiga adalah soal kualitas refleksi. Di hari ulang tahun, kita dibombardir dengan ribuan ucapan setiap hari. Tapi berapa banyak dari ucapan itu yang benar-benar tulus? Orang cerdas lebih memilih untuk melakukan evaluasi yang berkualitas, seperti menulis jurnal, meditasi diri, atau merancang strategi karier. Mereka tahu bahwa pesta semalam 15 jam mungkin menghibur, tapi jarang memberikan kemajuan batiniah. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam merencanakan pesta, mereka lebih memilih investasi waktu untuk hal-hal yang benar-benar meningkatkan nilai pasar dan kecerdasan mereka. Ini bukan soal kikir, tapi soal prioritas. Strategi financial minimalism. Terus gimana dong caranya orang cerdas menerapkan apa yang disebut financial minimalism? Mereka nggak total membenci kegembiraan, tapi merayakannya dengan sangat selektif. Misalnya cuman makan malam privat 30 menit saja, atau cuman berbagi dengan orang yang benar-benar memberikan dukungan buat hidup mereka. Mereka juga sering melakukan social detox, yaitu periode di mana mereka sama sekali nggak mengumumkan hari lahirnya. Bisa diam di rumah di akhir pekan atau bahkan liburan mandiri saat hari H. Tujuannya sederhana, riset mental dan kembali terhubung dengan tujuan hidup, dengan visi masa depan, dengan diri sendiri. Membangun koneksi finansial. Orang cerdas juga lebih memilih membangun aset produktif daripada liabilitas sosial di hari ulang tahun. Punya 5.000 ucapan, tapi nggak ada yang benar-benar membantu saat sulit
itu nggak ada artinya. Mereka lebih suka punya 10 rekan bisnis yang bisa diajak diskusi peluang, berbagi risiko, dan saling membangun. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas keamanan finansial lebih penting daripada kuantitas pujian untuk kesejahteraan mental. Orang yang punya sedikit perayaan tapi banyak aset justru lebih tenang dibanding yang punya banyak pesta tapi banyak cicilan. Ini yang dipahami betul oleh orang-orang cerdas. Investasi modal yang berharga. Modal adalah aset paling berharga yang kita punya. Orang cerdas sangat menghargai ini. Mereka sadar bahwa setiap rupiah yang dihabiskan untuk konsumsi pesta adalah modal yang hilang untuk membeli saham, mengembangkan usaha, atau menghabiskan dana darurat untuk keluarga. Kalau kita hitung, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3-4 gaji sebulan untuk pesta. Itu hampir 1.500 jam kerja keras. Bayangkan kalau uang sebanyak itu digunakan untuk hal produktif. Kita bisa beli aset baru, bikin dana pensiun, atau bahkan modal usaha. Orang cerdas tahu ini. Makanya mereka sangat hati-hati mengalokasikan modal mereka. FOPO vs JOMO. Ada istilah menarik dalam psikologi. FOPO dan JOMO. FOPO itu fear of people's opinion atau takut pendapat orang. Ini yang bikin kita terpaksa bikin pesta mewah terus. Tapi orang cerdas lebih memilih JOMO, joy of missing out, atau bahagia ketika melewatkan perayaan. Mereka nggak merasa rugi kalau nggak dirayakan atau nggak punya foto pesta terbaru yang viral. Justru mereka merasa punya lebih banyak kontrol untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ini perubahan mindset yang powerful banget. Dari rasa takut dianggap miskin, jadi bersyukur karena punya privasi untuk diri sendiri. Kesehatan finansial jangka panjang. Terakhir, orang cerdas berpikir jangka panjang soal kesehatan finansial. Mereka tahu bahwa gaya hidup pamer berlebihan berhubungan dengan meningkatnya risiko stres, cemas, dan gangguan finansial. Pengeluaran besar di hari ulang tahun mengganggu rencana masa tua, dana yang harusnya bekerja untuk kita. Dengan membatasi biaya perayaan, mereka melindungi kemerdekaan finansial mereka di masa depan. Mereka paham bahwa kesuksesan jangka panjang butuh ekonomi yang stabil dan kuat. Ini investasi yang enggak kelihatan sekarang, tapi akan sangat berharga di kemudian hari. Jadi itulah beberapa alasan mengejutkan kenapa orang-orang cerdas memilih untuk menolak atau membatasi perayaan ulang tahun. Bukan karena mereka pelit atau tidak punya teman, tapi justru karena mereka paham betul dampak finansial dari mengikuti tren sosial berlebihan. Kalian nggak harus total berhenti merayakan. Yang penting adalah kesadaran dan kontrol. Gunakan uang sebagai alat untuk membangun kebebasan hidup, bukan sebaliknya. Mulai dari hal kecil, matikan fitur notifikasi ulang tahun, atur anggaran khusus untuk apresiasi diri, dan prioritaskan tabungan di dunia nyata. Nah, kalau kalian merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pandangan kalian soal biaya ulang tahun. Share juga ke teman-teman yang mungkin butuh mendengar ini, dan tentunya like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya dari Ijazah Kehangatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan finansial kalian, dan ingat, hidup nggak cuma soal gengsi dan pesta. Bye-bye.